Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Liverpool sudah punya Philippe Coutinho baru, tapi fans harus sabar. Awal karir Florian Wirtz di Liverpool masih jauh dari kata ideal, namun dukungan besar datang dari mantan striker The Reds, Emil Heskey. Menurutnya, Wirtz yang diboyong dengan bandrol fantastis $158 juta dari Bayer Leverkusen memiliki potensi menjadi penerus peran vital Philippe Coutinho di lini tengah Liverpool. Sejauh ini, ekspektasi tinggi yang mengiringi kedatangannya memang belum sepenuhnya terjawab. Dari 5 penampilan, ia baru mencetakkan 1 assist. Dalam laga melawan Burnley yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Liverpool, Wirtz kembali gagal memberi kontribusi besar, memunculkan kritik bahwa harga mahal yang dibayar Arne Slot dan Richard Hughes belum terbayar di lapangan. Tekanan kian berat karena performanya di timnas Jerman pun fluktuatif. Walau sempat mencetak gol indah lewat eksekusi tendangan bebas melawan Irlandia Utara, sorotan tajam media tetap muncul saat ia tampil kurang konsisten kontra Slovakia maupun Irlandia Utara. Meski begitu, Heskey mengimbau fans untuk bersabar. Ia menegaskan bahwa Premier League jauh lebih menuntut dibanding liga lain, sehingga wajar jika adaptasi berjalan lambat. Banyak pemain bintang sempat kesulitan sebelum akhirnya tampil gemilang. Heskey menilai Wirtz punya visi dan kreativitas yang mengingatkannya pada sosok Coutinho. Kemampuan menemukan celah sempit, umpan progresif, serta insting menyerang menjadi bekal penting. Menurutnya, waktu dan kepercayaan akan membantu Wirtz menemukan performa terbaik. Sementara itu, meski kontribusi Wirtz belum maksimal, Liverpool tetap menjaga rekor sempurna di Premier League musim 2025-2026, membuat optimisme supporter tetap tinggi akan potensi jangka panjang sang playmaker. Van Dijk sabar menanti Isak. Virgil van Dijk menyambut positif kedatangan Alexander Isak ke Liverpool, meski menyadari sang striker belum siap tampil maksimal dalam waktu dekat. Transfer Isak dari Newcastle United resmi rampung di penghujung bursa dengan nilai besar 130 juta pound, menutup saga panjang yang berlangsung lebih dari 2 bulan. Newcastle sempat menolak melepas, hingga Isak memilih mogok latihan. Situasi itu berimbas pada kondisi fisiknya yang tidak optimal karena gagal mengikuti pramusim. Dampaknya, manajemen Liverpool berencana menahan Isak setidaknya 1-2 bulan ke depan agar ia bisa benar-benar pulih sebelum menjalani laga intens. Van Dijk menilai langkah itu penting demi menghindari cedera dan memastikan adaptasi berjalan lancar. Kapten The Reds sendiri mengaku lega saga transfer berakhir. Baginya, proses panjang di balik layar telah membuat tim menunggu dengan sabar dan akhirnya seluruh skuad menyambut Isak sebagai keluarga baru di Anfield. Meski harus bersabar, Van Dijk percaya kontribusi Isak akan signifikan, terutama lewat gol, assist, serta perannya di lini serang. Ia optimistis pemain asal Swedia itu akan menjadi tambahan daya gedor yang sangat dibutuhkan. Van Dijk juga menyinggung persaingan sehat antara Isak dan rekrutan anyar lain, Hugo, yang dinilai akan memacu keduanya membawa Liverpool ke level berikutnya. Kini, harapan besar terletak pada pemulihan fisik Isak agar segera mencapai kebugaran penuh. Bagi Van Dijk, kehadiran striker dengan kualitas dan ambisi besar seperti Isak sangat penting untuk menjaga momentum The Reds di Premier League sekaligus memperkuat kans mereka bersaing di berbagai kompetisi musim 2025-2026. Liverpool ambil langkah serius, siap tikung Manchester United demi rekrut pemain 21 tahun. Liverpool dikabarkan tengah mempersiapkan langkah serius untuk memboyong Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion pada bursa transfer musim dingin 2026. Gelandang berusia 21 tahun asal Kamerun itu menjadi incaran setelah tampil konsisten dan solid bersama Brighton di Premier League.
Laporan dari IndyKaila News menyebutkan bahwa The Reds siap mengetes keteguhan Brighton yang dikenal keras dalam negosiasi. Baleba sebelumnya sempat dikaitkan dengan Manchester United pada musim panas lalu, namun tak ada kesepakatan karena Brighton bersikeras tidak ingin melepas sang pemain. Meski begitu, Liverpool terus memantau situasinya sejak 2025, menunggu momen tepat untuk melayangkan tawaran resmi. Brighton sendiri dikenal tidak segan melepas bintang mereka jika harga cocok, seperti kasus Moises Caicedo dan Alexis Mac Allister. Kabarnya, valuasi Baleba kini menembus angka 100 juta pound atau lebih. Pemilik Tony Bloom serta pelatih Fabian Hurseler menegaskan Baleba tidak masuk daftar jual, namun pengalaman menunjukkan sikap klub bisa berubah jika tawaran sesuai ekspektasi. Ketertarikan Liverpool diperkirakan akan membuat Baleba tergoda, mengingat peluang bermain di level Eropa serta bersaing untuk gelar bersama tim sebesar Liverpool jauh lebih menarik dibanding bertahan di Brighton. Pada musim panas lalu, Baleba sebenarnya sempat terbuka untuk bergabung dengan Manchester United, tetapi ia memilih bertahan setelah klub menolak negosiasi. Kini, kesempatan pindah ke Anfield diyakini bisa lebih sulit ia tolak, terutama dengan reputasi Liverpool sebagai klub papan atas yang mampu menawarkan panggung besar bagi karirnya. Gara Arne Slot redam amarah pemain Liverpool, Federico Chiesa jadi korban. Arne Slot menunjukkan kecerdasannya dalam mengelola konflik internal setelah berhasil meredam kekecewaan Federico Chiesa. Gelandang sayap berusia 27 tahun itu merasa frustrasi usai dicoret dari skuad Liga Champions. Posisinya diberikan kepada talenta muda 17 tahun, Rio Ngumoha. Padahal, Chiesa bukan tanpa kontribusi. Ia mencetak gol penting pada laga pembuka Premier League melawan Bournemouth di bulan Agustus, meski total menit bermainnya dalam 4 pekan pertama tak sampah 50. Situasi itu membuat juara Euro 2020 tersebut merasa dipinggirkan. Slot tidak mengabaikan perasaan sang pemain. Ia menegaskan bahwa keputusan mencoret bukanlah hal sepele, tetapi ada alasan taktis dan kebutuhan skuad. Sang pelatih asal Belanda menyampaikan, tidak dimainkan saja sudah berat, apalagi tidak masuk skuad. Namun saya selalu menjelaskan alasannya. Chiesa memang kecewa, tapi ia memberi jawaban yang benar, siap membantu tim di liga maupun piala. Slot menekankan bahwa ucapan saja tak cukup, yang utama adalah sikap pemain di latihan. Menurutnya, meski kecewa, Chiesa tetap bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikut. Sikap itu membuat konflik lebih besar bisa dihindari. Slot menyebut pengalaman ini bukan pertama kali, karena di Feyenoord dulu ia pernah menghadapi kasus serupa dengan striker Cyril Dessers. Bagi Slot, manajemen emosi pemain adalah bagian penting dalam kepelatihan modern. Dengan pendekatan terbuka dan penjelasan jujur, ia mampu menjaga keharmonisan tim sekaligus menuntut profesionalitas penuh dari pemain yang kecewa. Liverpool dan Chelsea berebut bek timnas di 2026. Bursa transfer Premier League 2026 diprediksi memanas setelah Mark Guehi, bek timnas Inggris milik Crystal Palace, masuk radar dua raksasa Inggris, Liverpool dan Chelsea. Musim panas lalu, Liverpool hampir menuntaskan kesepakatan sebelum Palace membatalkannya di detik akhir. The Reds kabarnya belum menyerah dan siap mengajukan penawaran ulang tahun depan. Apalagi Guehi dinilai ideal sebagai pengganti jangka panjang Virgil van Dijk yang memasuki usia senja karir. Namun, jalan Liverpool tidak akan mudah karena Chelsea juga bergerak cepat. Menurut laporan TBR Football, The Blues membutuhkan bek tengah baru setelah Levi Colwill menderita cedera lutut serius yang membuatnya absen panjang. Pelatih Enzo Maresca menilai Guehi cocok dengan filosofi bermainnya dan bisa langsung menjadi andalan lini belakang.
Situasi kontrak sang pemain turut memperkeruh persaingan. Guehi terikat dengan Palace hingga musim panas 2026. Artinya, ia bisa hengkang secara gratis setelah kampanye 2025/26. Namun, jika Liverpool atau Chelsea ingin mengamankan jasanya lebih cepat, mereka harus menyiapkan dana sekitar 50 juta pound pada awal 2026. Palace sendiri diyakini enggan kehilangan bek utama tanpa kompensasi, sehingga peluang transfer terbuka lebar. Kini pertanyaannya adalah, apakah Guehi akan memilih Anfield demi kans besar meraih gelar bersama skuad yang stabil atau kembali ke Stamford Bridge untuk mengisi lubang besar di lini belakang Chelsea sekaligus melanjutkan kisah lamanya bersama klub London tersebut?